Oke, sebelah lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih info kalau iOS 18.4 developer beta kedua itu udah dirilis. Ini adalah lanjutan dari beta pertama kemarin dan tentunya ada banyak fitur juga ya di dalamnya. Mulai dari iPhone yang support Apple Intelligence sampai yang enggak itu ada juga. Gue udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.4 developer beta yang kedua. Jadi selain iOS tuh Apple juga rilis untuk software update yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.4 beta kedua, ada macOS 15.4 beta kedua, tvOS 18.4 beta 2, visionOS 2.4 beta 2, dan yang terakhir ada watchOS 11.4 beta yang kedua. Untuk iOS sendiri di sini gue update pakai device utama gue yaitu iPhone 15 Pro Max dan gue dapetin size update-nya itu sebesar 1,11 GB ya. Ini dari beta pertama kemarin untuk iOS awalnya. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi aja ke bagian setting, pilih general, pilih about. Ada iOS version di sini yaitu 18.422E5216H. Jadi buat kalian yang mau update ke beta kedua ini ya 18.4 beta kedua, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.52.00. Terus untuk iPhone storage-nya di sini loading-nya cepet ya. Kita scroll ke paling bawah, ada iOS dan juga sistem data. Untuk iOS-nya gue dapetin di angka 18,51 GB ya. Terdiri dari Apple Intelligence itu sebesar 6,23 GB dan juga iOS-nya sebesar 12,28 GB. Sementara untuk sistem datanya gue dapetin di angka 7,09 GB. Oke, sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 18.4 developer beta kedua ini. Yang pertama, akhirnya setelah dirilisnya iPhone 16i ya yang support Visual Intelligence, sekarang untuk iPhone 15 Pro Series yang pakai A17 Pro chip mendapatkan fitur yang sama yaitu Visual Intelligence. Cara mengaktifkannya, kalian tinggal pergi aja ke bagian control center sini. Ini udah gua masukin ya untuk si iconnya. Kalau misalnya belum, kalian tinggal pilih aja tanda plus di bagian atas ini, pilih Add Control. Kalian tinggal ketik aja Apple Intelligence ya. Apple, nah ini udah muncul Apple Intelligence and Siri. Di sini ada 3, ada Talk to Siri, ada Type to Siri, dan juga Visual Intelligence. Kalian bisa tambahin 3-3-nya kalau misalnya memang digunakan ya. Tapi yang paling penting ini untuk Visual Intelligence di bagian sini, tinggal tambahin aja. Kalau misalnya udah ditambahkan, nanti akan muncul di bagian sini. Buat kalian yang belum tahu, Visual Intelligence itu adalah fitur buatan Apple ya yang berfungsi untuk menganalisis gambar dan juga objek secara real time. Cara kerjanya gampang banget, tinggal tap aja di bagian icon Visual Intelligence sini. Nah, dia akan langsung masuk ke mode kamera visualnya gitu ya. Kita tinggal pilih objek aja, misalnya di sini gua mau foto si mouse-nya ya. Ini gua kan punya mouse Logitech Pebble kalau nggak salah. Kita jepret aja. Dia langsung menganalisis. Di sini ada pertanyaan dan juga search ya. Kalau misalnya pertanyaan itu berkaitan dengan ChatGPT, itu udah sinkron sama si Siri-nya. Sementara untuk fungsi dari Visual Intelligence itu ada di bagian search-nya ya. Kita tinggal tap aja search di sini. Dia akan menganalisis gambarnya dan mencarikan gambar yang sesuai dengan apa yang kita udah jepret tadi. Nah, ini muncul ya. Pebble 2 combo, Logitech Pebble Bluetooth Optical Mouse, Logitech MK470 Slim ya. Jadi ini memang yang berkaitan dengan foto yang udah kita jepret tadi. Dan yang paling benernya adalah ini ya, Logitech Pebble Bluetooth Optical Mouse. Kalian bisa kasih feedback juga di sini, bisa tanda jempol ke atas ataupun jempol ke bawah. Dan kalau misalnya kalian butuh result lebih, tinggal tap aja di bagian More Result from Google di sini. Dia akan langsung direct ke Safari ya dan menampilkan hasil pencarian tambahan dari objek yang udah kita jepret tadi ya di bagian Visual Intelligence-nya. Jadi kayak gitu ya cara pakai Visual Intelligence di iPhone 15 Pro ini. Karena memang dia tuh kan nggak punya kamera kontrol ya kayak di iPhone 16 series itu kan ada. Jadi tinggal tap aja langsung masuk ke Visual Intelligence-nya. Khusus untuk iPhone 15 Pro series dan juga iPhone 16i kita dikasih tombol untuk mengaktifkannya tuh di bagian control center sini. Dan sebenarnya kita bisa pakai tombol action button untuk di customize jadi Visual Intelligence ya. Caranya tinggal pergi aja ke bagian setting sini, kita cari yang action button di sini. Dan dia langsung muncul ya untuk Visual Intelligence-nya bisa langsung di customize, dijadiin tombol untuk langsung masuk ke fitur tersebut. Karena memang di sini kan customize-nya banyak ya, bisa silent mode, bisa foto, flashlight, voice memo, masih banyak lagi lainnya. Kalau misal kita atur ke Visual Intelligence, kita tinggal slide aja kayak gini. Dan kita tinggal tahan aja untuk action button-nya seperti ini.
Nah, dia langsung masuk ya ke fitur yang tadi, Visual Intelligence. Tapi kalau gue pribadi sih, gue lebih seneng pakai kamera kontrol ya, karena memang action button di iPhone gue tuh memang gue peruntukkan untuk silent mode aja. Gue nggak mau ribet untuk silent mode-nya, tinggal tap aja untuk si action button-nya. Jadi sorry banget untuk fungsi action button saat ini sih belum bisa gue alihkan ke Visual Intelligence ya. Kecuali nanti action button-nya di customize lagi jadi 2 kali tap ataupun 3 kali tap, itu mungkin bisa dijadikan untuk Visual Intelligence ya. Tapi untuk fungsi utama tetap untuk jadi silent mode di iPhone gua. Yang kedua itu hadirnya emoji baru di iOS 18.4 beta kedua ini. Jadi totalnya tuh ada 8 emoji baru ya. Yang pertama tuh ada emote orang lagi lesu gitu ya ataupun ngantuk, ada sidik jari, ada percikan tinta ataupun air itu warnanya ungu, ada sayuran berakar, lobak apa wortel ini kecil gitu. Terus ada pohon kering gitu ya tanpa daun, ada harpa, ada skop, dan yang terakhir tuh ada bendera Kepulauan Sark kalau nggak salah. Cuma sayangnya ke-8 emoji baru ini tuh belum muncul ya di papan ketik keyboard Apple. Jadi kalau misalnya kita pergi ke bagian message ini, kita tap untuk si emojinya, ini di sini belum muncul ya. Nggak ada untuk emoji barunya. Nah, cara pakainya gimana? Untuk sementara ini, cara pakainya kita tinggal pergi aja ke bagian Safari, lalu masuk ke websitenya. Nanti websitenya ataupun linknya akan gua cantumin di kolom deskripsi. Ini kan ada 8 ya, kita tap aja satu-satu. Misalnya yang ini dulu, kita tap. Nah, dia langsung muncul ya untuk si emoji barunya. Kita tinggal copy aja. Setelah di copy, kita tinggal paste aja ke papan ketiknya di bagian sini nih. Paste. Nah, dia langsung muncul ya. Terus misalnya yang lain nih. Gua mau pakai yang harpa di sini. Dia muncul untuk ikonnya, kita copy, baru kita paste di sini. Jadi untuk sementara seperti itu ya untuk emoji baru yang ada di 18.4 beta kedua ini. Lalu kira-kira kapan sih untuk muncul di papan ketiknya si Apple? Kalau feeling gue sih di versi resminya harusnya udah muncul ya. Ini kan bahasnya ada beta 3, beta 4, 5, 6 mungkin. Jadi masih banyak untuk perbaikan dan juga penyempurnaan yang bisa dikasih sama Apple di iOS 18.4 ini. Jadi untuk sementara kalau misalnya kalian mau pakai, tinggal cek aja di deskripsi untuk linknya, tinggal copy dan paste ke papan ketik kalian. Dengan syarat kalau misalnya lawan percakapan kalian tuh udah 18.4 juga ya, iOS-nya itu baru bisa muncul untuk ikonnya ini, untuk si emojinya. Tapi kalau misalnya belum 18.4 beta kedua ya, dia nggak akan muncul ya untuk si emoji barunya. Kalau nggak salah tuh cuman tanda tanya gitu munculnya kalau misalnya belum di 18.4 beta kedua. Yang ketiga ada di bagian App Store ya, kita buka aja aplikasi App Store-nya. Nah, akhirnya tuh sekarang Apple memberikan fitur pause atau jeda ya pada saat kita mengunduh salah satu aplikasi yang ada di App Store ini. Gua akan contohin di sini, gua mau download KineMaster ya. Ini kan pernah gue download terus gue hapus lagi. Gue mau download lagi di bagian sini, kita tap aja, dia loading. Nah sekarang tuh ada icon pause ya. Kalau misalnya kita tap seperti ini, dia akan langsung ngejeda dan ada keterangannya resume. Fitur simple ini sebenarnya memang belum ada ya di 18.3.1 ke bawah kemarin, dan tentu sangat bermanfaat banget buat kalian yang suka download aplikasi besar tapi takut gagal karena koneksi seluler atau wifi-nya nggak stabil. Kalian bisa jeda dulu sampai jaringan kalian tuh bisa balik stabil lagi. Kalau misalnya udah, tinggal di resume aja seperti ini, dia akan langsung jalan lagi seperti yang dilanjutkan tadi. Selanjutnya kita pergi ke bagian setting, pilih notification, kita pergi ke prioritas notification. Nah sekarang untuk di bagian pengaturannya, Apple sudah menambahkan opsi baru ya di sini untuk si prioritas notification-nya. Yang tadinya cuma ada enable dan disable aja, cuma satu doang di sini. Sekarang dikasih pilihan beberapa aplikasi yang mau dijadiin prioritas tuh yang mana aja. Kalau misalnya nggak suka dan nggak butuh, bisa di disable aja untuk beberapa aplikasinya. Dan untuk pengaplikasiannya sebenarnya sementara ini gue baru dapat dari WhatsApp istri gue doang ya, seperti ini. Screenshotannya ini doang yang baru muncul, mungkin karena gue sering komunikasi dengan orang ini, makanya Apple ngedeteksi baru itu aja yang lebih prioritas untuk dimunculin saat ini. Kalau sisanya sih belum ada yang muncul untuk prioritas notification di iPhone gue. Selanjutnya kita sekarang diberikan aplikasi baru ya bernama Apple Vision Pro. Cuma aplikasi ini baru muncul kalau kita punya si Vision Pro-nya tadi. Maka akan secara otomatis muncul di iPhone kalian yang connect dengan device tersebut. Fungsi aplikasinya tuh untuk mempermudah kita dalam menginstal beberapa aplikasi atau konten yang ada di dalam Apple Vision Pro-nya. Kurang lebih ya mirip kayak aplikasi Watch untuk Apple Watch. Sekarang kita pergi ke bagian aplikasi foto. Jadi di bagian yang baru dihapus ini, di bagian sini. Kalau gue buka dulu, nah sekarang tuh kita langsung dikasih opsi ya sama si Apple-nya. Ada opsi recover all di bagian bawah sini, bawah tengah, dan ada opsi delete all di bagian pojok kanan bawah sini. Yang mana sebelumnya tuh kita harus tap titik 3 dulu ya, di bagian sini tuh ada titik 3 baru muncul untuk dua opsi tadi. Sekarang sama Apple langsung dimasukin di halaman utamanya ya, di bagian sini dan juga di bagian sini.
Kalau untuk performa sebenarnya selama gue pakai 24 jam ke belakang tuh masih tergolong aman sih, belum ada yang berarti untuk bugs-bugs yang gue terima. Satu bugs yang gue temui itu pas buka Control Center ya, pas nyari Apple Intelligence. Di sini gue udah sempat screenshot kalau nggak salah. Nah seperti ini, jadi pada saat gue search Apple Intelligence dia tuh kayak ngebugs gitu ya untuk Talk to Siri dan juga Visual Intelligence-nya dia delay gitu untuk munculin si ikonnya. Ini terjadi beberapa kali ya, agak loading gitu, tapi untungnya sih langsung muncul setelah itu beberapa detik langsung muncul. Jadi harusnya nggak akan terlalu jadi masalah yang berarti ya. Kemudian untuk bugs yang sering kita temui di iOS sebelumnya itu adalah perpindahan lensa ya di bagian kamera sini, di bagian video 0,5 ke 1 kali, ini 0,5-nya 1 kali, dia masih sama ya patah. Lu bisa lihat sendiri 0,5 ke 1 kali patah, ke 2 kali enggak, ke 5 kali enggak. Jadi perpindahan lensa dari ultra wide ke lensa utama yang lensa wide-nya itu masih tetap patah ya 0,5 ke 1. Jadi belum di fix sama Apple di 18.4 beta kedua ini. Kalau untuk baterai gue juga belum bisa berbicara banyak karena baru aja gue update, nanti mungkin akan gue kasih perkembangannya 3 hari atau 1 minggu ke depan. Tapi untuk baterai health-nya di sini masih sama ya, ada di angka 87% dengan cycle count-nya itu sebanyak 344 kali. Oke, paling itu aja yang bisa gue share kali ini. Next update-nya mungkin kita akan bertemu dengan beta ketiga yang kemungkinan akan dirilis 1 atau 2 minggu ke depan, itu tanggal 11 ya, atau tanggal 18 Maret, antara 2 tanggal itu. Jadi tinggal tungguin aja update ke depannya seperti apa. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa di like ya video gue supaya lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.